tadiku biyal hayatu idza biha yawman tabaramti fa as'aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal khalqi kullihim min turab wa faraqa ma bainahum fil ma'ani wal adab. Summa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihin ni'mah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min baitihi khalqihi wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi adhar wa ashabil ahyar ila ma taqaba al-laila wan nahar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Malaybari wa nafa'na bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hadirin Bapak Ibu, khususnya takmir Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali, yang telah semalam kita diwafatkan, summa yuhyikum, kemudian kita kembali hidup. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita menjalani kehidupan dari sisa-sisa umur kita, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak memberikan kontribusi kebaikan kepada orang lain. Maka sebagai muhasabah kita semuanya, apa yang sudah kita lakukan dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, apa yang sudah kita lakukan untuk kemaslahatan manusia sesama kita dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidup ini semakin hari semakin dekat. Dekat kemana Pak? Kematian. Tambah cedek, tambah cedek. Bukan tambah jauh, tambah cedek.
yang mudah-mudahan dekatnya itu akan semakin memotivasi kepada kita bahwa hidup ini tidak lama, hidup ini hanya sebentar saja. Mudah-mudahan bisa kita isi dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang baik. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jenengan tahu banyak ya cerita-cerita tentang wali-wali Allah. Senes wali murid, apa meneh duduk wali kelas. Yang mana beliau-beliau ini karena kedekatannya dengan Allah, maka diberikan oleh Allah berbagai keistimewaan. Jadi mukasyafah, beliau-beliau ini sudah bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh kita. Jadi beliau-beliau ini adalah kekasih Allah. Kira-kira menurut terbuka ndak kulo kalian panjenengan menjadi kekasih Allah Bapak Ibu? Terbuka namun mboten. Ragu. Terbuka Bapak Ibu sekalian. Asal kita menjalani apa yang menjadi syaratnya menjadi kekasih Allah. Jadi pegawai saja kita ada syaratnya, mau diterima jadi pegawai tentu pendidikannya, kemampuan teknisnya, personalitinya, kepribadiannya, tentu ada itu speknya yang jelas. Menjadi wali Allah juga demikian, bisa Pak. Dan wali Allah itu bukan terus yang surbanan, juban, urbani gede, jubai sampai ngelewer-ngelewer, enggak. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang hidupnya sederhana, ya. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, yang pernah seperti yang pernah saya sampaikan, enggak terkenal nang dunya, enggak dianggap sama orang. Tapi setiap saat disebut-sebut di langit oleh makhluk Allah yang dinamakan malaikat. Kita juga nggak tahu di antara panjenengan ini ada yang wali Allah itu nggak tahu Pak kita. Bisa terjadi. Dan salah satunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu perawi hadis yang terbanyak di antara 5 orang, yaitu Sayyidah Aisyah, Abdullah ibnu Umar dan seterusnya. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah menyampaikan, innallaha qala, berarti hadis qudsi. Jadi Rasulullah menyampaikan firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Ini adalah hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma iftaradat alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Nah, yang terakhir aja. Ketika seseorang mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga saya mencintai. Jadi dicintai oleh Allah. Ini dicintai berarti kekasih kan Pak. Jenengan cinta pada istri, berarti kan kekasih panjenengan istri panjenengan. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai dia, mencintai jenengan-jenengan, ya, yang karena awal amalan sunnahnya
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengaranku menjadi pendengarannya. Ya napa? Pendengaranku, kata Allah, menjadi pendengarannya. Dari krungu mawon, Pak. Belum diucapkan itu sudah mendengar. Gusti Allah kan begitu. Oh, kita terbatas. Saya nggak tahu apa yang diucapkan panjenengan, misalnya ibu-ibu bisik-bisik, gak kerungu, erut tok nek bisik-bisik, tapi nggak tahu apa yang dibisikkan. Tapi Allah Maha mengetahui, Maha mendengar itu. Jadi wali-wali Allah itu, Pak, gak ada di kandani ngerti. Karena apa? Sing ngandani Gusti Allah. Ya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan pandanganku menjadi pandangannya. Jadi ningali tiyang niku oh iki seneng amal, oh iki seneng salat tahajud, oh iki nek tangi kerinan, ero kabeh. Allahumma yarham Mbah Yai Hamid, Pak. Pasuruan, ya, almarhum. Beliau termasuk masyhur ya di kalangan para ulama itu, beliau adalah seorang wali. Tahu ya. Saya itu kan pernah sowan. Adabnya orang sowan itu ojo adik mangan dhisik. Ya, sudah ketemu dulu dengan yang akan disowani itu. Lah kita berhubung lapar waktu itu, sarapan dhisik nang warung. Sarapan di wargi, nggih. Wong luwe ini kan enak makne. Nah, ketika masuk, tamu-tamu datang semua, sudah dipersilahkan, berlakan masuk di ruang tamu, dikeluarkan Pak makanan, genep pun lengkap. Setelah selesai makan semua, khodamnya, pelayan beliau menyampaikan, sampun karena panjenengan sudah sarapan semua, diaturi kundur. Saya yang waktu itu merasa salah awak dewe, ngadep nang kekasih Allah mangan dhisik, didisikno wetenge timbangane sowani. Tahu isarah-isarah yang seperti ini, Pak, bagi wali-wali Allah itu mudah. Ya, mudah. Setelah itu saya baleni lagi. Karena waktu itu saya mau masuk ke perguruan tinggi, mau tes, Pak. Wong niku nek enten butuhe kan ngenten nggih. Ilmu pertama pun jadi wis gak usah mangan sih sama teman-teman itu. Gak usah sarapan, nek perlu poso. Begitu sampai di sana kita belum dipersilahkan masuk. Beliau dari masjid hanya nyampaikan mudah-mudahan hasil. Udah gitu tok, Pak. Gak ada ndonga suwe-suwe. Setelah itu beliau masuk ke dalam, ya kita pulang. Ya alhamdulillah, doa mudah-mudahan hasil itu diijabahi oleh Allah. Itulah, Pak, karakteristik. Makanya di sini sampaikan juga dari hadis ini, wa in sa'alni la'ataitahu. Kalau dia minta padaku, maka aku kabulkan. Inilah kekasih Allah. Nah, awak dhewe ini kan tonggo dudu, nggih, keluarga dudu. Apa meneh kekasihnya, tapi mari kita berusaha untuk ke sana. Yaitu dengan cara apa? Kita kerjakan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah, Pak. Yang pagi hari ini kita akan membahasnya, kelanjutan dari kitab Irsadul Ibab adalah bab sholatut tatawwu, sholat sunnah.
ini sudah panjenengan lampai, jalankan, tapi sebagai upaya kita untuk terus supaya kita kuat, ya, motivasi kita kuat. Kenapa sih kita ini melakukan sholat sunnah? Kalau yang wajib kemarin kan sudah, ya, sampun ada banyak sekali itu. Sekarang kita yang sunnah, yang utama, bahwa kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, lakukan berbagai sholat sunnah. Qala al-musannifu rahimakumullah, akhraja Ahmad wa Tirmidzi an Abi Amamah. Jadi hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abi Amamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma azinallahu li'abdin fi syai'in afdala min raq'ataini au aksara min raq'ataini wa innal birra la yudharu fawqa ra'sil abdi ma kana fis shalah wa ma taqarraba 'abdin ila Allah azza wa jalla bi afdali mimma kharaja minhu. Tidak menolong Allah kepada seseorang afdala min raq'ataini au aksar min raq'ataini. Maksudnya begini, Mbak. Jadi Allah itu kalau menolong kita, ya, dengan cara memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau lebih. Itu pertolongan Allah, Pak. Jadi panjenengan misalkan tadi yang datang sholat tahiyatul masjid, itu atas pertolongan Allah. Jangan dianggap bahwa itu karena panjenengan karep, boten. Tidak selalu apa yang kita karepin itu menjadi kenyataan. Itu semuanya adalah pertolongan Allah. Jadi panjenengan kesini tadi itu pertolongan Allah. Nek mboten, saya yakin panjenengan sudah ngelencer long weekend gitu. Tapi alhamdulillah walaupun long weekend jamaahnya masih penuh. Bean gitu pun sepuh-sepuh ate nanti gitu. Nah, jadi sholat 2 rakaat atau lebih yang panjenengan lakukan itu pertolongan Allah. Kalau tidak bisa, Pak. Tidak bisa kita melakukan. Nah, wa ma taqarraba 'abdun ilallah azza wa jalla, dan tidak mendekat seorang hamba kepada Allah kecuali dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Wa Tabrani ma utiya abdun fi hadid dunya khairul lahu min ayyudana lahu fi raq'ataini yusallihima. Pemberian Allah yang terbaik di dunia ini adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada manusia, yakni melakukan sholat 2 rakaat. Itu pertolongan yang terbaik yang diberikan oleh Allah, Pak. Ya. Bukan kita yang terbaik ku duwe akeh, sehat, mboten.
Jadi Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan 2 rakaat sholat sunnah, itu adalah pertolongan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini hadis yang sering kita dengar nggih. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nek dikruskan, jenengan ini termasuk orang yang kaya, yang tadi telah melakukan 2 sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu keutamaannya, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Endi ana wong duwe kekayaan sak donya niku pundi? Wal Baihaqi an Abi Hurairah la yuhafidu ala raq'atayil fajri illa awwab. Ini. Jadi salat qobliyah fajar mboten cuma ping pisan pindho. Niki hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah sampaikan bahwa barang siapa yang menjaga salat qobliyah subuh illa awwab, dialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi panjenengan sholat sunnah qobliyah subuh istiqomah itu dikelompokkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, ini salah satu kunci menjadi kekasih Allah. Wonten Al-Qur'an disampaikan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi panjenengan salat qobliyah fajar subuh 2 rakaat itu kategorinya orang yang bertaubat dan Allah mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Maka diupayakan Pak Nggih. Diupayakan kita itu. Ya seperti kemarin saya sampaikan, siapa yang menjaga sholat, artinya waktu akan masuknya sholat itu dijaga betul. Kados tiang nopo jogo security nih Pak. Dijogo nih siapa yang mau lewat, siapa yang keluar, kan dipentelengi. Itu namanya orang jaga. Gak sampai keturun. Nah, kita kalau ingin menjadi kekasih Allah adalah menjaga 2 rakaat qobliyatul fajri. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu idza shalla hadukum raq'atail fajri falyattaji ala janbihil aiman. Nah, niki rada angel nggih, rada angel praktek. Ketika kamu sholat 2 rakaat qobliyatas subuh, fal yattaji ala jambihil aiman, maka panjenengan ngeleset. Napa ngeleset ini? Leye-leye. Ngeles, leye-leye dengan seperti kita menghadap ke kiblat, seperti orang yang meninggal itu Pak. Ini sunnah Pak. Jadi ini sunnah. Cuma nek kula bayangaken
terus mari salat qobliyah subuh terus leye-leye kabeh ya opo? Padahal ini sunnah. Saya beberapa tahun yang lalu pernah di Jakarta. Saya masuk di masjid besar itu. Tiba-tiba habis sholat sunnah itu kayak dikomando gitu Pak. Moro-moro leye-leye semua. Saya gini, saya baru ketemu hadisnya, ternyata ini sunnah. Cuma rada repot nggih Pak nggih. Nek kabeh ngeleye-leye kabeh terus dadi apa? Tapi ini sunnah. Supaya panjenengan ketahui kalau suatu saat ketemu dengan orang habis sholat sunnah qobliyah subuh terus leye-leye aja diseneni. Niku berarti ngelampai sunnah Rasulullah. Ane wong 50 leye-leye kabeh. Gak subuhan, mboten nggih. Jenenge leye-leye nggih. Sambil ngenteni iqomah. Lapasen nggih. Sing penting niki adalah sunnah, Pak. Jenengan lampai misalnya ten griya nggih kebetulan jenengan kok mboten sehat nggih. Terus sholat sunnah di rumah. Habis sholat sunnah qobliyah sebelum subuh jenengan leye-leye. Nah, iku rada enak nggih. Gak ganggu wong liya. Anu keturun. An Aisyah radhiyallahu anha nikmas suratani huma taqra'ani fir rak'ataini qabla al-fajri. Meripat sebagus-bagusnya dua surat yang dibaca pada saat kita sholat sunnah qobliyatul fajri, Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi mojo Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau menyampaikan supaya membaca surat Alam Nasrah dengan Alam Taro Al-Fil. Jadi supaya kita mendapatkan kesunahan, kalau dari hadis Siti Aisyah tadi kan yang kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Al-Ikhlas. Itu kalau Imam Ghazali menyampaikan pada rokaat pertama panjenengan baca Alam Nasrah dengan Alam Taro, rokaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Al-Ikhlas. Karena Alam Nasrah dengan Alam Taro itu adalah surat yang akan ada hadisnya kalau kita baca di pagi hari kita akan dijaga oleh Allah dari kesulitan pada hari itu. Beno podo oleh sunai dikerjakan kedua-duanya. Nek nututi waktu nih. Wa benu sunni an Walid Abi Malih, dari Ibnu Sunni an Walid dari orang tuanya Abil Malih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Rasulullah rakaataini, dua rakaat, khafifataini, ringan, dua rakaat ringan cepet. Summa sami'tuhu, kemudian saya mendengar yaqulu dawuh Rasulullah wa huwa jalisun, sementara beliau duduk. Nah, berarti ngeleset wau
leyeh-leyeh iku nggih angsal, tapi lungguh mantun salat qobliyah nggih sunah. Jadi kadang Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita, satu saat mengerjakan seperti itu, satu saat mengerjakan seperti ini. Apa tujuannya Rasulullah memberi contoh yang banyak tentang itu? Supaya umatnya boten kewan, Pak. Misalnya Rasulullah ngekei contoh mari sholat qobliyah subuh, leye-leye terus. Kan repot nggih, kita iki gak dilakoni sunah Rasulullah. Ternyata suatu saat Rasulullah itu lungguh sambil berdoa, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Nah, niki setelah sholat qobliyah subuh jenengan maca Allahumma rabba Jibrila, ya Allah Tuhan malaikat Jibril, Robnya malaikat Jibril, wa Israfilah dan malaikat Israfil. Nopo tugasnya malaikat Israfil ini, Pak? Nopo? Niup trompet nggih. Nah. Wa Mikailah dan malaikat Mikail. Nopo tugasnya malaikat Mikail? Ngatur udan, bagi rezeki nggih. Niku malaikat Mikail. Jenengan sing cedhak mbek malaikat Mikail. Wa Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Robnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar, ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Dia malahkan Pak nggih. Ndek pendek nggih. Monggo sareng-sareng. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ping 3 ping 3. Jadi sunnah setelah sholat qobliyah panjenengan angkat tangan, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Jadi njaluk perlindungan dijauhkan dari siksa api neraka itu sesering mungkin, Pak. Sesering mungkin. Ojo arang-arang, sesering mungkin. Paling tidak selesai sholat kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ummu Habibah. Nah, iku wau qobliyah subuh. Man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'a ba'daha harramallahu 'alan nar. Jadi balak-balik niki hadis menyampaikan barang siapa menjaga menjaga nopo 4 rakaat qobliyah duhur dan 4 rakaat ba'diyah duhur istiqomah terus Pak nggih. Pokoke nah mangkane kalau 15 menit sadurunge adzan sudah ada di masjid bisa kita melakukan. Tapi wis komat jek tas teko ya lo tak bisa. Malah keburu-buru. Nek panjenengan salah satu nasihat Imam Ghazali, kalau panjenengan ingin khusyuk maka sholat sunnahlah terlebih dahulu. Sadurunge sholat wajib. Nek jenengan
teko terus sholat sunnah, pengkondisian Pak. Apa-apa itu perlu pengkondisian. Telat, nggih. Adik durung wudu pisan, mlayu nang mburi. Wudu cepet-cepetan. Wudu cepet-cepetan niku tanda kita nggak akan bisa sholat dengan khusyuk, Pak. Angel. Nggih. Makanya nek wudu ya ojo suwe-suwe tapi ojo cepet-cepet. Biasa, Pak. Basuh muka dan seterusnya. Yang tenang, karena itu bagian dari ibadah. Nah, panjenengan mlebu masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terus sholat qobliyah duhur misalnya 2 rakaat, 4 rakaat. Waktu sholat fardu itu sudah terkondisikan bahwa kita itu akan menghadap kepada Allah. Pikiran dan hati kita itu sudah dilatih, dikondisikan dengan qobliyah qolowau. Nah, setelah itu sholat duhur. Setelah sholat duhur 4 rakaat malih, berarti pinten niku, Pak? 12. Kudu dijogo, artinya istiqomah, dimaksimalkan. Nopo bonusnya? Haramallahu 'alan nar, diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka. Wa Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man shalla qabla al-asri arba'an. Jadi ternyata dari sholat fardu duhur ke asar, asar ke maghrib, itu kan ada Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang hebat lagi, kalau kita sebelum sholat fardu itu mengerjakan sholat sunnah, maka bonusnya kita akan diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka. Man shalla qoblal asri arba'an haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat, ya. Selama ini kan 2 rakaat kita. 2 rakaat diangsal pahala. Tapi nek kepingin istimewa, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka, maka disitulah laksanakan. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abdillah al-Muzanni sallu qabla al-maghrib rak'ataini liman sya'a. Nah ini, salatlah kamu sekalian qabla al-maghrib, qobliyah maghrib niku rak'ataini 2 rakaat liman sya'a, sapa sing karep. Ya, karena ini bukan termasuk muakkad. Sopo sing karep. Gak karep yo gak dilakoni. Wa Abdur Razzaq an Makhul mursalan. Hadis ini hadis mursal. Tapi duduk mursal basa Jawa, Pak, niki bahasa Arab. Mursal itu tabi'in, nggih. Tabi'in langsung kepada Rasulullah, tidak menyebut sahabat. Nek misalnya niki Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq an Makhul, Makhul niki tabi'in. Tabi'in orang yang pernah ketemu dengan sahabat Rasulullah. Terus langsung menyampaikan dawuhipun Rasulullah. Gak adik toko Abu Hurairah apa Ibnu Umar, mboten, langsung ini hadis mursal. Ya. Sebagian ulama itu menyatakan hadis mursal itu tidak boleh dipakai untuk dalil. Tapi kalau Imam Syafi'i menyampaikan boleh dipakai untuk dalil asal memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya tabi'in yang menyampaikan itu harus orang tabi'in yang senior.
yang lama ketemunya dengan sahabat. Itu tidak apa-apa. Nah, ini apa perkataan Rasulullah? Man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyatakallama kutibata fi illiyin. Barang siapa yang setelah sholat maghrib sholat 2 rakaat, maka dia akan ditulis di illiyin. Illiyin itu tempat di surga, Pak. Berarti kalau amalan kita ditulis di illiyin, berarti kita masuk di sana, Pak. Gak catetane tok ten mriku terus wonge ten neraka, ndak. Niki berarti rapot kita ada di sana, catatan amal kita di sana, maka kita pun ada di sana juga. Mosok sing mlebu surga catatan itu, nggih. Padha mek jenengan mosok tasbih tok ta sing mlebu surga, wonge gak mlebu. Nah, kecuali sing Islam KTP niku, Pak. KTP ini sing mlebu surga, wonge gak mlebu karena Islam KTP. Jadi sing Islam KTP ini nggih. Nah, jadi setelah sholat maghrib panjenengan ada yang menyampaikan gak usah apa ojo sampai ngomong ya, atau wirid tapi tidak perlu panjang, Pak, pendek aja langsung sholat sunnah ba'diyah, itu yang dinamakan dengan sholat sunnah awabin. Setelah itu dilanjutkan lagi wiridan, nggak apa-apa. Jadi itu dari pun Rasulullah seperti itu. Wal Baihaqi an Hudzaifah ajilur rak'ataini ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amal. Dang-dang, dang-dang nih. Cepet-cepet nih, segera. Salat rak'ataini ba'dal maghrib, salat sunnah ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amal. Karena waktu itu diangkatnya amal kita ke Allah. Nah, nek tepai diangkat ngeten tepai sembayang, laporani malaikat itu. Oh, Pak Ali mau tepai salat, tepai diangkat amali tepak salat. Seperti Rasulullah, beliau senang puasa Senin dan Kemis karena di hari Senin dan Kemis itu amal-amal manusia diangkat. Wa ibnu Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatil maghrib yadkhulu baitahu fayusalli rak'ataini. Nah, niki jadi ada Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah yang utama itu di rumah. Niku nek nututi, nggih, nek misalnya qobliyah jenengan nek nututi omahe nang pojok mriku misalnya nggih. Toko kini wis malah takbir, lebih baik kita sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Nah, nek kados Rasulullah nih, mihrab Rasulullah itu kan berdampingan dengan kamar beliau. Jadi beliau habis sholat langsung mlebu ning kamar, sholat ning kamare di rumahnya, karena rumah beliau berada di dekat masjid. Fa yusalli rak'ataini, salat
2 rakaat. Summa yaqulu fima yad'u. Kemudian Rasulullah ndonga. Nah, jadi mantun salat nek wau sak mantune qobliyah niku maos Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Nek mantun salat maghrib Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya apa Pak? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, di atas jalan agama. Wasaikhani wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin. Jadi Pak nopo hadis niku macam-macam nggih. Kalau kita selama ini tahunya hanya 2 rakaat, niki 6 rakaat. Tambahke meneh. Barang siapa yang sholat ba'dal maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisuin, dan dia tidak ngomong tentang sesuatu yang jelek. Gadik bahas capres, gadik bahas nopo meneng ngelek-ngelek no capres liyane. Nah niku gak oleh. Udilna lahu bi ibadatin sintai asrotah sanatan. Salat 6 rakaat wau, nggih, terus panjenengan gak ngomong elek. Itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 12 tahun. Nanti jenengan sholat sunnah 12 tahun. 12 tahun Pak. Tapi syaratnya mari sholat ojo adik ngomong sing elek, zikir oleh. Nah, panjenengan zikir terus sholat sunnah ba'diyah 6 rakaat, itu fadilahnya sama dengan sholat sunnah 12 tahun. Allah niku kasih sayang Allah dumateng kula kalian panjenengan Pak. Ya. Jadi mungkin kita ini selama ini kurang, ayo ditembel nggih. Ditembeli kali niki 6 rakaat. Pokoknya mari sholat gak usah bahas capres nggih. Bahas capres liyane jenengan ngelek-ngelek no gak termasuk nih. Wa Ibnu Nasir an Ibnu Umar man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib qabla ay yatakallama ghufira lahu dunubu khamsina sanatan. Niki lebih dahsyat meneh. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, sebelum dia ngomong, gadik ngomong, langsung sholat ba'diyah 6 rakaat, ghufira lahu dunuba khamsina sanah, diampuni dosa-dosanya yang selama 50 tahun. Ya, dahsyat, 50 tahun. Lah nek umur jenengan swidak tahun berarti sing 50 niku pun diampuni, tapi dosa cilik nggih. Dosa gak duwe utang, bayar kuduan nggih. Gak termasuk niku. Dosa-dosa cilik diampuni mbek Gusti Allah, tapi dosa gak bayar utang ndak diampuni kecuali dibayar utangnya nggih. Pun Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah akhir nggih Pak. Akhir nopo? Akhir kampanye. Ya. Satu yang perlu saya mengingatkan, bahwa perbanyak doa. Perbanyak doa. Panjenengan apa doa yang perlu panjenengan minta kepada Allah? Mudah-mudahan kita diberikan
pemimpin yang amanah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang cinta kepada rakyat. Dongo Pak. Dan kita nggak tahu kan dari lisan siapa doa ini dikabulkan oleh Allah, kita nggak tahu. Mari kita perbanyak doa Pak. Dan yang kedua, ojo atik nrimo serangan fajar. Haram niku Pak. Ojo atik ono sing ngomong, trimo nae, tapi ojo dicoblos. Dosa ping loro niku. Bujuki kan, wis nrimo suap. Terus kan ditangleti, mungkin nyoblos nomor pinten? Nomor 6 misalnya. Nggih. Nomor 6. Tibae sing dicoblos nomor 7. Ping pindho. Apa nomor 1? Oh, 6 terus nyoblos nomor 1 misalnya. Dosa loro, Pak. Jadi yang justru yang perlu kita lakukan, kalau ada orang yang memberikan serangan fajar atau serangan sembarang kalir, jangan diterima dan sampaikan, saya tidak akan nyoblos orang-orang pemimpin yang seperti ini. Rakyat dibeli mbak beras tok. Nah, itu kalau seluruh Indonesia seperti itu Pak, nggak akan terjadi. Garai akeh sing nrimo timbang mbak sing gak gelem nrimo. Pomene ono nasihat trimo iku duit rakyat, bukan, itu uang hasil korupsi Pak. Haram panjenengan terima itu. Yang terakhir, Pak, sing terakhir niku lali tetan. Ya, waktu nyoblos niku jenengan niati Pak. Sambil ndungu. Waktu akan nyoblos itu Pak, hati kita ini kan bolak-balik. Nyoblos, ya Allah, saya pilih ini dan jadikan pilihan ini yang terbaik. Niat ibadah Pak, nyoblos itu ibadah. Ojo ade bahwa itu bukan pertanggungjawab, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka panjenengan dungo seperti itu ditetapkan hati kita. Bisa saja asal lihat nomor 6 keliru, nomor 1 ya, nomor 1. Rupanya kok seneng nomor 1 apa? Nah, jadi seperti itu. Kita nggak tahu. Maka waktu itu dianjur, seperti Rasulullah juga ketika beliau itu akan memutuskan sesuatu selalu berdoa, ya Allah berikanlah jadikanlah pilihan saya ini pilihan yang terbaik. Lah saya gerakno tangan kula kali panjenengan kan Gusti Allah. Ini ku. Itu lho Pak nggih 3 hal. Dan kalau toh, nah ini sing terakhir. Pilihan yang kita pilih, yang kita senangi, yang kita harapkan tidak terpilih, kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Nggih, tetap husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Ya. Kan rencananya menungso nih, oh iki ngene-ngene. Kalau Allah menyatakan ini belum, mungkin saja panjenengan dikei pemimpin liyane, wah sembayangnya tambah getu, ibadahnya tambah bagus. Karena apa? Dirongrong terus. Nah, tambah ditekan, tambah katusku. Yang Palestina tambah ditekan, tambah wake, tambah kuat semangat berjuangnya. Nah, kalau kalian panjenengan kan nopo berjuang nopo, santai-santai ngeten, enak-enakan. Tapi nek ternyata nanti diberi pemimpin yang amanah, itu merupakan karunia Allah kepada kita. Kalau ternyata pemimpin yang kita harapkan tidak jadi, maka tetap husnudzon terhadap keputusan Allah. Nggih. Gak usah ngelek-ngelek, gak usah nyongko macam-macam pun, itu adalah semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan negara kita selalu dijaga oleh Allah, dan mari kita terus memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, baik mulai presiden, gubernur,
anggota DPR dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasidin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.